warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Juliansyah Triutama, NIM 19053994, kelas C2, jurusan Ilmu Komputer. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu brand yang sudah kita kenal semuanya di kalangan anak muda, yaitu brand dari Jepang yang bernama Uniqlo atau Uniqlo, sering dipanggil Uniqlo. Yang pertama, kita akan menjelaskan sejarah dari Uniqlo ini. Uniqlo ini merupakan salah satu brand clothing internasional yang memulai usahanya dengan satu store saja di Jepang. Dan dalam 20 tahun Uniqlo sudah bertransformasi menjadi salah satu brand di Asia yang terbesar. Lalu mereka tersebar di beberapa lokasi di seluruh dunia untuk sekarang. Toko pertama mereka itu ada di Hiroshima, itu Jepang, dan itu didirikan pada tahun 1984. Awalnya Uniqlo ini bernama, yang sering dipanggil ya, Unique Clothing Warehouse atau gudang baju yang unik. Lalu lama-kelamaan terjadi penyerapan dan terbentuklah nama, yaitu Uniqlo, yang berasal dari Unique Clothing Warehouse. Lalu mereka membuka 21 toko ya, di Inggris atau UK tahun 2002, tapi tersisa 8 pada tahun 2006, berkurang kayaknya. Lalu Uniqlo ini sekarang punya 800 lokasi di seluruh dunia, termasuk Amerika, Prancis, Cina, Singapura, dan lain-lain, termasuk Indonesia. Lalu Fast Retailing Co. itu merupakan perusahaan yang membawahi brand Uniqlo. Jadi Fast Retailing Co. ini memiliki banyak brand-brand lain yang dia bawahi. Lalu Uniqlo memperluas pasarnya ke Amerika pada tahun 2006. Nah, toko pertama di Amerika itu ada di kota New York. Dan pada tanggal 30 November, Uniqlo itu mempunyai total 48 store atau toko di Amerika yang berlokasi di beberapa kota besar seperti Chicago, New York, New Jersey, Los Angeles, dan lain-lain. Lalu Uniqlo sudah berencana untuk membuka store di Seattle, Denver, dan Washington ya, yang dimana kita tahu itu merupakan ibu kota Amerika. Lalu pada tahun 2020 ada Uniqlo sendiri berharap mempunyai 200 toko di berbagai kota besar di United States. Nah, di sini dijelaskan mengenai market share dan globalnya. Merujuk pada data Euromonitor, itu Fast Retailing ini mempunyai 0,01% share ya dari total 298,9 billion US dollar di tahun 2013. Itu dibandingkan dengan J. Crew yang cuma 0,7%. J. Crew ini merupakan brand juga yang merupakan kompetitor dari Uniqlo. Lalu secara global, Fast Retailing ini mempunyai 0,8% market share atau jangkauan pasarnya ya, yang total pada 1,42 dolar triliun. Di samping itu ada 3 brand besar lain juga yang ada di atasnya mereka, yaitu ada H&M, Inditex, dan Gap. Bisa dilihat di grafik ini, kayak Uniqlo tuh punya 0,8% lah dari keseluruhan market share mengenai bisnis clothingan. Lalu di sini pas sales, ini penjualan, masa penjualan mereka di masa lalu. Dan pada tahun 2015 bulan Agustus, Uniqlo itu mempunyai net sales itu ya melewati 780,1 billion yen. Itu kayaknya karena mereka berada di Jepang. Lalu mereka mendominasi pasar Jepang ya dengan menekan pada angka 0,5% share dari 10,7 triliun yen dari industri aparel di Jepang. Di Jepang sendiri itu pas salesnya itu hanya berkisar sekitar 6,3 M US dollar lah ya. Lalu pada tahun 2015 bulan Agustus, Uniqlo parent company yang tadi Fast Retailing, yang merupakan perusahaan yang membawahi Uniqlo, itu mempunyai net sales sekitar 13,61 billion US dollar di pasar Amerika. Lalu ini merupakan beberapa kompetitor dari Uniqlo. Ada brand H&M yang merupakan brand baju dan fashion juga, dan ini juga melebarkan sayapnya di Indonesia. Lalu ada Zara juga banyak di Indonesia di kota-kota besar. Lalu ada J. Crew yang tadi disebutkan.
lalu ada Forever 21 dan Topshop. Nah, di sini kita akan melakukan SWOT analisis terhadap brand Uniqlo. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Image dari Uniqlo ini sudah menarik ya, appealing French image, jadi image mereka sudah menarik. Lalu store mereka itu didesain interiornya itu dengan arsitektur yang modern. Lalu baju-bajunya fashionable dan mengikuti tren. Lalu harganya murah dan material bajunya bagus. Lalu di sini kita berbicara tentang kelemahan. Jadi beberapa consumersnya itu tidak terlalu tertarik dengan brand atau sesuatu yang wah gitu. Lalu ada opportunities, kesempatan. Mereka di Amerika ataupun global tuh market share-nya sangat efektif untuk kampanye atau pemasaran lah ya, sangat efektif. Lalu mereka potensial cash buyout, berpotensi untuk dibeli dengan harga besar. Lalu US stocks, mereka masuk juga di pergerakan saham US. Lalu ada threats atau ancaman. Ancamannya yang pertama ya perkembangan kompetitor mereka yang akan lebih pesat mungkin ya kalau mereka tidak terus berinovasi. Lalu ada market Amerika yang mungkin tidak cocok dengan Uniqlo yang basis ke fashionnya itu sangat casual dan simplicity gitu. Yang ketiga ada closing of stores due to low sales. Mereka banyak menutup toko-toko mereka ketika udah ada low sales atau penjualan yang rendah. Itu biasa terjadi ya kalau kemarin itu pandemi itu menyebabkan beberapa toko-toko atau brand-brand itu menutup stores-nya karena di mall atau tempat mereka menjual brandnya itu banyak yang ditutup dan dibatasi. Lalu kita lihat past competing campaigns. Jadi di sini bagaimana mereka mengkampanyekan atau memasarkan si bajunya ini. Jadi kampanye si Uniqlo ini berkompetisi dengan kampanye brand-brand lain juga, itu kayak ada H&M dan Zara. Mereka di sini memiliki kesamaan di mana brand-brand mereka itu bentuk memasarkan brandnya itu dengan gaya yang sama. Seperti kayak kita lihat di sini itu ada H&M dan Zara, mereka menggunakan model untuk menggunakan bajunya, dan kelihatannya desain dari beberapa ini brandnya ini sama, kayak backgroundnya putih, lalu bajunya dipakai oleh model yang satu, dan cetak letaknya juga kelihatan sangat sama. Jadi di sini kompetisi sangat ketat ya untuk menjual brandnya. Lalu pada tahun 2009 bulan April Uniqlo itu melakukan sebuah inovasi kampanye pemasaran. Mereka mengadakan kampanye untuk invitation atau mengajak para desainer untuk berkolaborasi dengan mereka untuk melakukan inovasi brand atau inovasi fashion yang akan digunakan. Di sini merupakan salah satu bentuk bentuk pemasaran dari Uniqlo yang sangat menarik dan unik, karena mereka menggait para ahli dan praktisi di dunia itu, dunia desainer atau fashion. Dulu Uniqlo ini dulu juga tidak terlalu memperhatikan internet marketing atau digital marketing sehingga mereka perlu untuk melakukan transformasi, melihat keadaan atau tren zaman sekarang yang ya internet adalah hal yang biasa untuk semua orang. Jadi di sini mereka melakukan pengembangan untuk melakukan internet marketing berbasis web, berbasis media digital dan lain-lain. Kampanye dulu juga Uniqlo ini, atau permasalahan dulu juga Uniqlo ini melaunch sebuah viral produk digital yang viral. Mereka membuild sebuah video menggunakan tema-tema yang mereka tentukan. Di sini merupakan salah satu hal yang mereka mendekatkan consumers itu dengan brand yang mereka jual melalui sebuah video yang bercerita dengan gerakan-gerakan, dengan dancing, dengan tema yang mereka pakai. Itu merupakan salah satu daya tarik untuk si Uniqlo ini mengembangkan brandnya atau untuk lebih dikenal oleh orang-orang. Lalu di sini ada target audience. Yang pertama itu ada demografinya ya. Ini mereka melakukannya di Amerika, surveinya di Amerika. Jadi menggantungkan ini
dependent sama Amerika gitu. Lalu pertama umurnya 18 sampai 35, gendernya laki dan perempuan, educationnya SMA ke atas, restnya semua. Lalu lokasinya dari Chicago tuh, urban location. Terus ada average income-nya ya 25 sampai 40 ribu ya per tahun. Lalu ada sekarang psychographic, yaitu ada pertama tuh contemporary taste. Jadi taste seseorang atau selera orang-orang itu ya berbeda di setiap fashionnya. Lalu interest in music. Nah, orang-orang yang mereka targetkan ini mungkin orang-orang yang tertarik dengan musik. Lalu yang ketiga ada yang mereka orang-orang yang menikmati berbelanja gitu. Lalu mereka menghabiskan waktunya itu kebanyakan pada HP karena mereka ingin melakukan transformasi digital juga. Lalu ada tech savvy, mereka yang memiliki ketertarikan dengan teknologi merupakan target audiens mereka. Lalu ada social aktif, mereka yang sosial aktif. Lalu preferensi fashionnya itu casual clothing karena di sini Uniqlo ini terkenal atau dan keunikannya yang casual tapi menjual gitu. Nah, ini salah satu orang-orang yang di survei lah ya. Ini ada Bill, umurnya 25, di Chicago resident. Terus dia bekerja di Accenture, lulus dari DePaul University di IT ya. Terus constantly the move and frequently travel throughout the city to meet with client. Jadi dia sering keluar kota gitu untuk ketemu kliennya. Terus dia sering menghabiskan waktunya dekat Michigan Ave. Dia sangat menyukai tentang teknologi dan khusus yaitu pada iPhone untuk kerja. Lalu setelah kerja dia suka minum koktail ya di River North or near Lakeview dengan teman-temannya. Lalu pada hari weekend dia suka menghadiri event di Chicago, musik, konser dengan teman-temannya. Rasional. Nah, sejak Uniqlo ini ingin dikenal sebagai brand yang modern dan fashionable, mereka menarik anak-anak muda yang sebagai audiensnya. Karena menurut penelitian mereka, Uniqlo itu terkenal identitasnya dengan anak muda dan mereka menunjukkan target yang sesuai itu dengan market yang akan dicapai. Lalu Uniqlo itu hadir dengan kenyamanan dan affordable clothing ya, terjangkau gitu. Terus dan karena itu target audiensnya mungkin lebih besar daripada yang lain gitu. Target audiensnya menikmati kualitas dari alasan harganya itu. Jadi harga sama kualitas tuh seimbang gitu. Ada harga, ada kualitas gitu. The urban environment is a huge aspect. Jadi lingkungannya urban Chicago tadi merupakan aspek yang sangat besar untuk jadi audiens mereka. Dengan location di dekat kota besar, terus Uniqlo ini obtain a vast consumer base. Mereka mempunyai consumer itu yang banyak basisnya gitu. This customer base is mostly young, trendy urban fashion. Jadi mereka tuh banyak yang anak muda yang ada di daerah-daerah itu. Jadi brand ini lebih banyak menjangkau anak muda untuk menjadi target audiens mereka. Lalu etnografi. Nah, di sini merupakan hal yang menarik dari Uniqlo juga. Mereka menyesuaikan desainnya sesuai dengan dimana mereka mendirikan store, misalnya di Indonesia atau di Singapura atau Amerika. Mereka menyesuaikan dengan keadaan pada saat ada di Indonesia ya. Yang pasti mereka memiliki standarisasi untuk pembangunan store-nya itu space-nya well lit lah ya, bagus gitu, baik, terus clean, bright, terang, bersih, modern, high tech. Jadi di sini mereka mengedepankan high tech. Kenapa? Karena target audiens ini adalah anak-anak muda yang tentunya tertarik dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Lalu orangnya ya kebanyakan perempuan Asia gitu. Umurnya 20 sampai 35. Lalu interaksi yang ada itu ya interaksi antara karyawan mereka sama customers gitu. Jadi mereka mengedepankan aspek untuk menjaga consumers itu agar terlayani dengan baik. Produknya sendiri ya diorganisasi dengan baik atau disusun dengan baik. Terus kita dengan mudahnya untuk membeli gitu, kita bisa membeli dengan mudah gitu. Nah, di sini adalah positioning dan creative brief. Creative brief ini digunakan untuk apa? Untuk melakukan pemasaran juga, tapi dengan cara-cara kreatif gitu, dengan mengadakan event dan lain-lain. Di sini mereka mengadakan beberapa hal ya sepanjang tahun, di tahun 2015 sampai 2016 itu setahunan gitu dia mengadakan beberapa program lah untuk melakukan creative brief dan positioning mereka di pasar gitu, dengan taktik-taktik yang tentunya akan meningkatkan awareness dari konsumernya itu untuk membeli barang-barang mereka gitu, atau brand mereka. Yang pertama, mereka
membuat Uniqlo Trend, di mana ada kereta di Amerika, yang beberapa merek kereta di Amerika itu mereka cat dengan brand-brand mereka yang desainnya menarik gitu. Jadi kereta-kereta mereka tuh bisa dilihat setiap hari oleh orang-orang sana untuk melihat brand-brand ini gitu. Lalu yang kedua ada flash mob. Mereka mengadakan flash mob ini unik ya. Mereka mengadakannya di bulan April, diadakan di outside of the bean gitu, di luar bean. Lalu koreografernya mereka menggait salah satu koreografer yang ternama, itu Perel Song gitu, dengan partner yang diajak sebagai partner, jadi partner mereka. Terus everyone will be wearing shirts, jadi ya semua orang tuh harus menggunakan shirt dari Uniqlo, yang dimana ya pasti akan harus beli gitu ke Uniqlo nya. Di sini merupakan salah satu hal yang menarik juga yang flash mob. Shirts-nya juga will be colorful. Nah, jadi untuk menghindar dari kebosanan, kita baju-bajunya itu diadakan secara colorful. Lalu ada fashion show. Nah, ini mereka melihat peluang di mana banyak orang yang sudah beralih menggunakan HP, terutama anak muda ya, untuk melakukan story, baik menggunakan Instagram, Snapchat Story. Di sini mereka melakukannya di Chicago Fashion Week ya. Mereka sebagai host di situ sih, jadi mereka menganjurkan para penontonnya itu untuk melakukan Snapchat Story, di mana ini untuk memperluas jangkauan mereka, untuk menarik hak muda yang lainnya untuk aware gitu, untuk tahu gitu ada dua brand yang bernama Uniqlo. Lalu ada street art Uniqlo. Di sini mereka anak muda, merupakan merupakan market yang potensial, di mana banyak lapangan atau segmentasi anak muda sendiri. Nah, yang di sini kita lihat street art Uniqlo. Street art Uniqlo ini ya tentu saja ini akan menjangkau orang-orang yang berada di street art gitu. Mereka yang suka seni, mereka yang suka berada di jalan gitu, mereka suka. Nah, di sana mereka melakukan aksi menggambar gitu, mengenai Uniqlo, baik brandnya, baik desainnya, dan baju-baju dan lainnya. Nah, sehingga apa ya, setiap sudut kota di sana kemungkinan akan melihat bagaimana Uniqlo itu dikemas sebagai street art. Jadi setiap jalanan itu kelihatan ada, oh ada brand Uniqlo nih gitu, oh ada loh brand Uniqlo. Mereka jadi pada aware gitu, anak-anak muda terutama yang sedang jalan gitu di situ. Oh di sini, nah bisa dilihat nih contoh gambarannya ya, merupakan salah satu contoh gambar errors. Di sini mereka mengusung tema dari Uniqlo gitu. Nah, jadi orang-orang bakal tahu, oh ini Uniqlo gitu. Tuh sebelum masuk ke store juga tuh ditaruh petunjuk lah arah gitu ya, dengan street art tadi juga sih, tapi di sini mereka hanya untuk menunjukkan arah, sehingga para konsumer itu tahu, oh arah sini Uniqlo nih. Jadi mereka lebih ngerti gitu, oh kalau mau ke Uniqlo arah sini. Selanjutnya yang terakhir ya evaluasi ya, untuk mengukur dari efektivitas dari kampanye yang dilakukan mereka itu. Masalah yang mereka lakukan tuh kayak gitu. Yang pertama itu kita mengevaluasi data track itu, click counters, like, comment, and shares. Ini karena berpengaruh kepada bagaimana brand Uniqlo itu ada di sosial media. Mereka melihat efektivitas, apakah banyak orang yang aware dengan brand Uniqlo ini melalui sosial media atau melalui teknologi media gitu, media digital untuk melakukan pemasaran. Bisa dilihat apakah ini ada nggak sih pengaruhnya kita udah kampanye sama orang awareness orang untuk melihat ke sosial media kita. Lalu mengcompare financial statement from previous year to see gains or losses. Jadi mereka membandingkan dengan laporan keuangan lah ya, bisa disebut laporan keuangan tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Kita melihat, oh, ada peningkatan kah atau ada penurunan gitu, biar kita tahu, oh bahwa kalau kampanye kita kayak gini tuh, oh ada peningkatannya gitu, segini, atau oh rupanya kampanye nggak efektif nih, kurang naik atau malah turun. Gimana ya, kita mau evaluasi lagi deh, kampanyenya ini kita ubah apanya gitu lah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Herbert mengenai brand. Di sini saya sudah membuat slide-nya mengenai brand. Oke, yang pertama itu brand presented by ya saya sendiri, Fajar Juliaca Triutama. Pertama, kita akan membahas apa aja yang akan dibahas di sini ya. Yang pertama ada definisi brand itu sendiri, kedua ada contoh brand, yang ketiga ada
fungsi dan manfaat dari brand. Lalu yang keempat tuh ada brand apa sih, ada yang cukup baik bisa kita jelaskan sendiri tadi. Lalu yang kelima ada membangun brand, bagaimana kita membangun brand, lalu apa yang harus kita lakukan sih untuk membangun sebuah brand yang baik. Lalu yang keenam itu ada pelanggan, berbicara mengenai pelanggan gitu. Lalu yang ketujuh ada hubungan pelanggan itu dengan brand, apa sih, ada hubungan korelasi apa nih antara pelanggan dan brand. Lalu ada brand attraction atau daya tarik brand itu, bagaimana kita menggait daya tarik itu dari pelanggan. Lalu ada brand loyalty, di mana di sini kita bicara mengenai kesetiaan dari pelanggan untuk kembali ke brand kita untuk berbelanja gitu. Oke, yang pertama kita bahas adalah definisi brand. Ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tanda brand itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut lah yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Kita garis bawahi adalah unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. Jadi di sini brand ini bisa kita lihat sebagai suatu yang memiliki daya pembeda. Nah, suatu yang memiliki daya tahan pembeda ini bisa kita katakan ya identitas lah ya dari sebuah perusahaan atau perdagangan atau apalah gitu ya, yang merupakan identitas dari sebuah perusahaan, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa dan lain-lain. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui itu di definisi brand, kita lihat contohnya. Sini kita lihat yang cukup terkenal lah ya. Yang pertama itu ada Nike. Nike, siapa sih yang nggak tahu brand Nike gitu? Brand olahraga ternama di dunia yang sudah memproduksi berbagai alat olahraga seperti sepatu, baju dan lain-lain. Brand Nike merupakan brand yang mereka melakukan marketing dengan cara yang tidak biasa gitu. Lihat saja logo yang mereka lakukan. Dia cuman checklist, tapi di situ makna dari sebuah checklist itu sangat-sangat besar sehingga mereka bisa membangun sebuah brand, citra brand mereka itu dengan baik. Lalu ada Hermes Paris. Hermes Paris nih brand dari tas mahal, tas mewah gitu ya. Brand Hermes Paris ini kita bisa lihat mereka menggunakan nama Paris. Dengan penggunaan nama Paris itu sih bisa kita sebutkan merupakan cara mereka untuk menggait orang-orang bahwa Paris merupakan negara fashion. Jadi di sana mereka ingin menggait kata-kata fashion itu masuk ke dalam produk yang akan mereka jual gitu. Kayak mereka jual tas, ada juga sendal gitu-gitu. Lalu ketika ada Coca-Cola siapa sih nggak tahu gitu kan. Coca-Cola itu semua orang pada tahu lah, orang pada jualan banyak di toko gitu. Coca-Cola ini merupakan brand produk minuman yang sangat kita kenal ya, produk cola gitu. Coca-Cola ini merupakan brand yang mendunia ya, di mana-mana around the world gitu. Coca-Cola bahkan di berbagai dunia itu ada versi-versi masing-masing gitu yang berbeda. Lalu kita bahas fungsi dan manfaat dari brand itu. Ini ada dua sudut pandang lah ya. Pertama itu konsumen, kedua ada produsen. Untuk konsumen, fungsi dan manfaatnya adalah sebagai media untuk mengidentifikasikan asal keberadaan produk. Jadi orang tahu nih, oh ini dari Coca-Cola nih minumannya, karena kita punya brand gitu, bisa logo brandnya gitu. Mereka udah tahu kayak identitas kita tuh udah ada gitu. Dan yang kedua, bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. Nah di sini konsumen tuh lebih ngerti tuh bahwa oh ini brandnya Coca-Cola ini pasti bagus nih gitu. Kayak mereka udah bisa tahu gitu kalau barang ini bagus karena brandnya udah ada gitu. Lalu yang ketiga tuh mengurangi resiko lah ya, karena brand sesuatu yang sudah punya brand ya, proses produksinya tentu akan lebih baik gitu daripada yang orang-orang yang tidak memiliki brand gitu. Lalu yang keempat ada satu keunggulan yang kompetitif. Nah, kalau kita bersaing dengan brand-brand lain, kita punya popularitas gitu. Kayak kalau kita udah punya brand, kualitas kita tuh bisa kita sandingkan dengan orang-orang kompetitor yang lain gitu. Lalu yang terakhir tuh sebagai tanda dari kualitas tuh ya. Kualitas, orang-orang banyak melihat bahwa sesuatu yang sudah punya kualitas itu adalah sesuatu yang udah punya popularitas gitu. Brand-brand itu bagaimana mereka membangun sebuah popularitas dari sebuah brand itu yang patut dicacungi jempol, karena kualitas itu kadang berbanding lurus dengan apa namanya dengan profil dari si brand itu. Lalu di segi produsen,
Pertama tuh fungsi manfaatnya bisa menghasilkan pendapatan keuangan untuk perusahaan, tentunya ya dengan ini merupakan sebab akibat dengan konsumen yang memiliki interest atau ketertarikan dengan brand, maka si brand itu akan menaikkan penjualan mereka sehingga pendapatannya mungkin akan lebih tinggi daripada brand-brand yang belum bangun brandnya gitu. Lalu yang kedua, bisa membantu penjual atau perusahaan mengetahui konsumen yang memakai produk yang dihasilkan. Nah, coba kita lihat, penjual atau perusahaan itu mengetahui konsumen yang memiliki produk yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, ada brand bisa melindungi secara hukum pada fitur-fitur unik yang dimiliki produk. Ketika kita sudah punya brand, kita daftarkan kepada sebagai brand gitu kepada biasanya kepada pemerintah atau regulator, maka kita sudah punya keunikan di situ. Orang-orang tidak bisa mengambil namanya, orang-orang tidak bisa meniru, tidak melakukan plagiasi gitu. Kita mempunyai hak atas brand kita. Jadi kita punya hak secara hukum untuk menuntut orang-orang lain yang melakukan plagiasi dengan brand kita. Selanjutnya kita akan bahas brand yang cukup baik, yaitu brand tadi kita bahas ya, Uniqlo. Uniqlo ini merupakan salah satu brand yang ya menurut saya merupakan brand yang cukup baik, cukup baik pemasarannya. Tadi dari beberapa hal yang tidak dijelaskan, pemasarannya merupakan pemasaran yang cocok gitu dengan target audiens mereka yang merupakan anak muda yang tertarik dengan dunia teknologi, orang-orang simple, orang-orang yang kerja, orang-orang yang nggak suka ribet. Dengan mereka melakukan kampanye-kampanye melalui berbagai platform, mereka melakukan kampanye berbagai event yang mereka lakukan di Chicago khususnya. Lalu kita akan membahas membangun brand. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya dalam membangun brand. Yang pertama itu tentukan target audiens. Ketika kita ingin bangun brand, misalnya kita ingin bangun brand baju nih, brand kita ini bajunya mau kita jual ke siapa ya gitu, orang-orang yang kayak gimana gitu, orang-orang yang suka apa, orang-orang yang umur berapa, mereka interestnya apa. Kita bisa melihat secara kasar, secara samar lah ya, bahwa oke, kayak saya mau bikin baju tapi kita mau lihat dulu nih apa, siapa nih mau kita jual ke siapa gitu. Lalu yang kedua, kita fokus pada karakteristik brandnya gitu, kita tentukan dulu. Misalnya karakteristik brand kita ini mau yang art yang seni-seni bajunya, yang nggak suka yang keramaian, jadi bajunya gambarnya dikit-dikit aja nih tapi nyelkit gitu. Nah di situ kita harus tetap fokus nih, oh brand ini nanti orang lihatnya, oh brand ini udah punya karakteristik kalau nggak bakalan banyak, nggak bakalan rame gitu, terus bajunya bakalan dikit deh warna-warnanya gitu. Atau karakteristik brandnya, oh baju ini cuma dijual 20 pieces doang, jadi nggak bakal sama deh kayak sama orang-orang yang lain gitu. Lalu yang ketiga, ada nama brand, tentukan tuh namanya. Jadi kita punya nama, ya tentunya kita akan menaikkan popularitas ya. Misal seorang yang membeli baju, oh orang udah tahu nih namanya brandnya apa nih, dan oh baju ini bagus nih pasti karena yang ngeluarin ini si ini, nah gitu. Lalu yang keempat ada slogan brand. Slogan brand ini merupakan salah satu hal yang kiranya bersifat persuasif gitu, mengajak. Slogan brand itu kayak ayo pakai baju ini, tapi kayak dengan kata-kata yang lebih tidak ayo gitu. Mereka mengajak orang untuk membeli brandnya dengan cara-cara yang tidak persuasif tapi persuasif gitu loh. Ini merupakan salah satu strategi brand juga untuk bangun brand. Lalu selanjutnya gaya brand gitu. Kita punya suatu pola gitu, brand kita ini punya keunikan yang tersendiri. Orang-orang yang nggak bakal niru gitu, kalau bakal niru pun nggak bakal sama gitu. Kayak orang-orang harus beli baju kita karena yang lain tuh beda gitu, makanya kita harus menimbulkan kayak gaya dari brand kita. Lalu kita desain nih logo dari brand kita. Karena apa? Logo dari brand itu sangat penting karena ya itu identitas kita, orang-orang akan melihat kita dari logo itu. Lalu yang terakhir ada reputasi bisnis. Nah, ketika kita sudah menjalankan sebuah bisnis, yang kita membangun brand kita, reputasi bisnis merupakan suatu hal yang penting. Ketika kita sudah melakukan desain logo dan lain-lain, maka ketika semuanya sudah sustain, kita harus menjaga reputasi bisnis kita. Bahkan kita harus berinovasi untuk mengembangkan bisnis kita atau brand kita ini untuk menjadi sesuatu yang lebih besar lagi atau lebih jangkauannya lebih luas lagi gitu. Itu sih beberapa cara membangun brand gitu. Pertama, lalu kita akan membahas pelanggan. Definisi dari pelanggan. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang menjadi pembeli dari produk yang telah kita buat dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan. Lalu di mana orang ini bukan hanya sekali
tapi dia beli lagi, balik lagi, berulang-ulang gitu. Itu yang disebut pelanggan ya. Kayak kalau dia beli sekali terus besok dia beli lagi ke kita lagi, itu disebut pelanggan. Lalu ada apa hubungannya antara pelanggan dan brand gitu? Pelanggan ini memiliki peran penting ini dalam proses membangun brand yang baik. Karena apa? Pelanggan ini merupakan orientasi dari brand yang akan kita buat. Mereka adalah penggerak gitu. Kalau kita mau bikin brand, kalau nggak ada pelanggan ya berapa? Jadi ketika kita ingin bangun brand, orientasi kita adalah kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana kita memberikan servis atau layanan, bagaimana kita menyiapkan produk yang baik, bagaimana kita menyiapkan sesuatu yang wah, sesuatu yang bikin mereka tertarik gitu. Jadi antara brand dan pelanggan ini sangat memiliki korelasi yang sangat kuat gitu. Apalagi untuk brand-brand yang memiliki pelanggan yang interest atau mereka yang mempunyai pengetahuan mengenai ini gitu. Lalu kita bahas adalah brand attraction atau daya tarik dari brand. Jadi brand attraction ini apa gitu? Kemampuan brand untuk meningkatkan ketertarikan pelanggannya terhadap produk yang mereka tawarkan. Jadi brand attraction ini mengharuskan sebuah brand itu memiliki tim untuk menganalisa, atau kemampuan timnya untuk menganalisa bagaimana sih cara kita meningkatkan ketertarikan pelanggan untuk membeli brand yang kita tawarkan. Lalu tentunya itu akan ada strategi-strategi yang harus mereka lakukan ya untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Karena di area digital itu perlu inovasi untuk melakukan hal tersebut. Jadi bisa saja mereka memperluas jangkauan mereka dengan membuat sebuah aplikasi yang akan membuat mereka bisa order terus si bajunya dari aplikasi itu aja gitu, nggak usah datang ke toko gitu, harus ini. Jadi bisa aja kayak selain pemasaran mereka melakukan perluasan jangkauan pasarnya gitu menggunakan teknologi gitu. Lalu selanjutnya ada brand loyalty. Ini kita membicarakan mengenai kesetiaan gitu. Ini ada hubungannya dengan hubungan pelanggan dengan brand gitu. Mereka itu dikelompokkan dalam suatu ruang yang bernama brand loyalty. Jadi brand loyalty ini perilaku konsumen yang cenderung berkomitmen. Dia punya komitmen gitu untuk produk atau brand tertentu dan terus melakukan pembelian berulang seiring berjalannya waktu. Ini hampir mirip ya dengan hubungan antara pelanggan dan brand, di mana brand loyalty ini mengutamakan bagaimana si brand itu menjaga hubungan dengan pelanggannya, sehingga pelanggannya itu akan balik lagi gitu ke brandnya untuk membeli produk yang ditawarkan gitu. Jadi ini juga harus dengan kemampuan tim untuk memberikan suatu strategi untuk menjaga para pelanggannya untuk tetap berbelanja atau membeli produk tawaran yang mereka tawarkan gitu. Lalu bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama itu brand engagement yang harus ditingkatkan. Brand engagement ini bagaimana engagement atau keinteraktifan brand dengan consumer. Jadi kalau di sosial media itu bagaimana si brand itu tetap menjaga hubungan mereka dengan consumer dengan banyak membalas komen, melakukan like, melakukan diskusi dengan pelanggan dan lain-lain. Lalu yang kedua itu kita pahami pelanggannya. Kayak kita udah punya target audience, lalu kita pahami nih pelanggannya pengen apa. Selain itu mungkin saja kita bisa berinovasi dari itu, kita bisa menggunakan produk yang mungkin akan dibeli oleh pelanggan yang sama untuk dia balik lagi gitu kan. Di sini karena ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan brand loyalty. Lalu kita jaga konsisten dari brand. Ketika kita sudah menentukan fokus atau pola yang kita berikan atau gaya kepada brand kita, maka kita harus konsisten dengan gaya tersebut. Bahkan ini bisa disebut idealis ya, kayak kita harus menunjukkan bahwa brand kita tuh nggak akan berubah dong, identitasnya tetap gitu, nggak akan kalau kita beli di Uniqlo bajunya kayak gini-gini nih, kalau kita beli di situ nggak mungkin nih kayak gitu-gitu. Tapi pas kita lihat lagi, kok Uniqlo beda nih bajunya. Nah kan nggak, itu merupakan tidak konsisten gitu. Kayak orang jadi bingung, kok Uniqlo juga ada nih. Jadi kayak bisa aja mereka menjadi bingung, bisa aja kita ingin berinovasi tapi mereka malah jadi bingung gitu. Situ kita harus melihat perkembangan dan situasi dari pelanggan sekali lagi. Lalu logo tadi ya, logo itu yang pasti ya simple lalu eye catching. Jadi nggak selalu ribet. Kalau kita terlalu ribet atau kompleks ya malah nggak eye catching gitu. Mata kita tuh melihatnya kayak ribet gitu. Jadi kita tidak mudah untuk mengenali atau merekognisi lah bagaimana logo itu
mewakili brand kita. Lalu caranya adalah kita kenalkan pada konsumen itu brand value. Brand kita tuh harus punya value itu apa aja sih gitu, kayak kalau di Telkom tuh ada berapa gitu jadi value mereka. Nah Telkom kan BUMN, kalau kita bicara brand, maka brand value itu kita kenalkan brand kita itu kayak gimana sih value-nya, apa sih kelebihannya gitu, nilai dari brand itu bedanya sama yang lain itu apa gitu. Kita menonjolkan apa di brand kita kenalkan tuh dengan poster-poster, dengan majalah, koran dan lain-lain, bisa aja melalui sosial media juga sih. Lalu ada konsumen kembali. Nah ini adalah tujuan dari brand loyalty ya, kita mengharapkan bahwa konsumen itu kembali dengan membeli barang yang sama, atau dengan cara kita menggait mereka dengan cara berinovasi, memahami keinginan mereka itu pengen apa sih gitu. Kayak kita melihat mereka, oh mereka kayaknya bajunya pengen yang agak fashionable deh, kayak gak mau polos aja gitu, keluarin gitu fashionable. Mereka sendiri bisa aja kan kalau balik lagi untuk membeli brand-brand kita yang udah kita tawarkan. Mungkin segitu dari saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.